Halo, kita ketemu lagi di video yang kedua mengenai navigasi. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai perancangan kontrol navigasi user interface. Kalau di video yang pertama kita belajar 10 prinsip umum dalam perancangan navigasi. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh desain eh, untuk membantu mengendalikan navigasi. Oke, kita mulai. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, navigasi situs web atau produk ya disediakan oleh sekelompok kontrol antar muka ya, jadi dikendalikan yang dimaksudkan untuk memungkinkan pengguna membentuk model mental dari struktur desain. Model mental apa yang sudah dibiasa dilakukan user ini coba ditangkap oleh desainer yang sudah diketahui oleh user, uh, diterapkan supaya user mudah untuk belajar karena memang sebelumnya sudah punya pengetahuan atau pengalaman memanfaatkan sehingga navigasi tersebut akan mudah digunakan. Nah, grup kontrol navigasi ini adalah antarmuka desain bagaimana setelah kita mendesain apa yang disebut sebagai arsitektur informasi. Ya, jadi arsitektur informasi adalah tulang punggung informasi situs. Navigasi akan mengacu kepada elemen-elemen di user interface yang memungkinkan pengguna menjangkau informasi spesifik di lokasi tertentu dengan mudah. Itu tujuannya ya. Lebih jauh dengan arsitektur informasi itu sudah ada videonya tersendiri. Silahkan Anda tonton. Baik, ini adalah contoh-contoh dari kontrol navigasi yang umum digunakan khususnya dalam desain web. Yang pertama adalah akordion. Akordionnya kayak alat musik ya, bisa dipanjang pendekkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada breadcrumbs ya, mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah remah roti ya, maksudnya adalah pada saat kita melakukan sebuah perjalanan ya, ngasih remah-remah supaya apa? Itu menjadi tanda memudahkan kita untuk kembali ke awal tanpa harus takut tersesat. Ya, saya tidak tahu ya, ini mungkin dari ceritanya Hansel dan Gretel ya. Yang selanjutnya ada links atau tautan, lalu ada juga menu bars ya, seperti menu akordion, tapi ini desainnya itu menggunakan bar, ada tabs yang mencontoh filing mungkin ya. Masih banyak lagi tapi kita akan bahas 1, 2, 3, 4, 5 ini saja dulu. Baik, kita mulai dengan akordion. Akordion digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan informasi. Ingat, pada saat ditampilkan sebuah menu misalkan, tampilkan sesederhana mungkin. Jangan semua ditampilkan. Ingat, kita punya constraint bahwa yang namanya layar itu akan terbatas. Jangan sampai layar itu penuh dengan menu. Itu akan sangat menyulitkan dan secara desain juga tidak estetik. Ketika dipilih, ya, itu berarti sedang terbuka. Mungkin ada tanda lebih besar mungkin ya, atau ada tanda plus sehingga itu memberikan informasi kepada pengguna bahwa ini masih ada submenu. Saat berada dalam status ini, pengguna akan melihat lebih banyak informasi atau submenu di area yang sekarang diperluas. Biasanya ada window tambahan, biasanya sih di sebelah kanan. Area diperluas ini kadang disebut juga sebagai panel ya. Jadi kita mungkin mengenalnya sebagai panel menu. Ini awal. Pada saat melihat menu seperti ini, kita mempunyai pengetahuan ya bahwa yang namanya plus ini pasti ada isinya. Pada saat tanda plus ini diklik, ini akan menghasilkan submenu atau mungkin keterangan dari submenu tersebut. Nah, tolong diingat bahwa menggunakan akordion juga biasanya cukup satu tingkat saja. Jangan lebih dari satu tingkat karena sekali lagi ini akan menghabiskan layar yang terbatas. Jadi ada submenu atau panel yang disembunyikan.
ada tanda yang menyatakan bahwa itu masih ada informasi tambahan. Dalam hal ini adalah tanda tambah. Itu akordion. Di beberapa kuliah juga saya sudah menyinggung ya mengenai breadcrumbs. Remah roti adalah bentuk navigasi sekunder yang memungkinkan pengguna menavigasi situs web dengan terstruktur secara hierarkis. Navigasi sekunder, ini kata kuncinya. Ya, jadi ini adalah tautan yang tampil dalam setiap halaman sesuai dengan menu yang dipilih. Menunya ada, itu adalah navigasi primer. Breadcrumb, ada keterangan di bawahnya, itu adalah navigasi sekunder. Ya, jadi di sini katanya halaman hanya boleh memiliki satu kategori induk. Artinya apa? Harus ada tetap menu utama itu ditampilkan. Jika diperlukan lebih banyak kategori, gunakan tag sebagai gantinya. Breadcrumb juga jangan terlalu panjang. Ya, ingat, jangan melebihi panjang dari layar. Ini contohnya. Jadi, pada saat Anda memilih menu tertentu, ini hierarkinya. Ditampilkan dalam breadcrumb, ini bisa dalam bentuk vertikal atau horizontal. Contoh yang kita lihat ini adalah ditampilkan dalam bentuk horizontal ya. Anda lihat di sini home, food, dessert, ice cream. Home, food, dessert, ice cream. Kalau ini Anda mau kembali ke menu asalnya, tinggal klik. Kalau ini juga tinggal klik menu yang ada di belakangnya. Beberapa hal tolong diperhatikan dalam menyusun breadcrumb. Yang pertama adalah tidak boleh ada menu dan submenu yang namanya sama. Home, food, food. Nah, itu tidak boleh. Ya. Lalu juga keep it simple, buat sederhana. Jangan membuat nama menu yang panjang, 2 atau 3 kata. Ini akan sangat menyulitkan dalam menyusun breadcrumb. Kenapa? Jadi panjang ya, hierarki jadi panjang karena ternyata nama menunya ini juga terlalu panjang. Ya, jadi usahakan seperti contoh yang kita lihat di sini, ini cukup 1 kata saja. Nah, tipe breadcrumb yang lain ini adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan dengan menu ya, menu itu kan navigasi primer. Ini menu navigasi primer. Ini breadcrumb navigasi sekunder. Jadi akan salah jika Anda hanya mengandalkan breadcrumbs dalam desain sebuah website. Menu sebagai navigasi primer harus tetap ada. Nah, gaya lain dari breadcrumbs ini adalah menggunakan, ya mungkin kita mengenalnya sebagai folder mungkin ya. Kita lihat folder yang di Windows. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai breadcrumb. Jika misalkan si menu utamanya itu vertikal, lalu ada horizontal ke bawah ya. Horizontal dan menunya itu vertikal ke bawah. Nah, ini cenderung breadcrumbnya itu vertikal ke bawah. Beberapa aplikasi memanfaatkan ini ya untuk para pengguna basis data ya. PHPMyAdmin misalkan Anda bisa melihat bahwa ada struktur folder di sebelah kiri aplikasi. Nah, ini juga bisa termasuk breadcrumb. Anda bisa menelusuri basis data yang sudah buat atau sub basis data yang masuk ke kelompok tertentu. Ini masih termasuk breadcrumb. Selanjutnya, links. Links adalah tautan. Jadi pada saat diklik, ya, ini akan mengacu kepada halaman lain di website tersebut atau mungkin halaman lain di website yang lain. Ini disebut kayak seperti potongan teks. Biasanya pakai garis bawah. Pada saat
pointer itu bentuknya panah, tapi pada saat mendekati links akan berbentuk tangan menunjuk. Itu artinya tautannya bisa diklik. Tautan dapat digunakan dalam berbagai situasi, ya, mungkin dalam paragraf teks atau mungkin juga link yang tersendiri. Jika sudah diklik, biasanya tautan akan berubah warna, menandakan bahwa itu sudah pernah pengguna kunjungi. Ini contoh, ya, kita lihat dua-duanya ini adalah link, tetapi dengan ukuran font yang berbeda. Ini tergantung dari kebutuhannya, ya, mana yang Anda butuhkan. Apakah tautan tersebut sedemikian pentingnya sehingga harus menonjol, atau sebagai informasi tambahan saja sehingga fontnya juga lebih kecil. Mungkin juga tautan ini dimasukkan ke dalam sebuah paragraf. Dalam sebuah berita, misalkan ini beritanya berita kesekian, jadi kalau pengguna ingin tahu berita sebelumnya, di dalam paragraf tersebut diberikan links atau tautan ke berita sebelumnya. Di page yang lain mungkin, ya, kalau di website berita yang sudah pernah dipublish waktu-waktu sebelumnya. Ini fungsi, ini bagian dari navigasi yang akan mempermudah pengguna untuk mencari informasi yang berkaitan dengan yang sedang dikerjakannya. Nah, ini yang dari tadi kita bicarakan, menu atau menu bar, ya, bilah menu. Ini adalah kumpulan tautan tombol yang membantu pengguna menavigasi ke berbagai halaman dan fitur. Ada istilah yang disebut adalah navbar, ya, bar navigasi. Ini menjadi bar itu garis, biasanya ada di atas websitenya. Tautan ini juga disebut tautan sebetulnya, ya, tapi biasanya bentuknya itu seperti, ada yang seperti button atau mungkin ada seperti kumpulan pilihan button yang diklik maka akan keluar submenu atau mungkin langsung ke fungsi atau halaman yang dimaksud. Di situs web mungkin ada contoh di mana banyak tautan yang disimpan di bawah satu tautan utama yang membuat menu tarik turun. Kalau tadi disebutnya adalah accordion dalam menu, ini disebut sebagai drop down. Ini contohnya drop down, pada saat diklik ini akan ke bawah. Drop down itu biasanya adalah submenu dari menu utama. Kalau tadi accordion itu biasanya adalah sub-menu dari menu utama dan kelihatan. Ini disembunyikan. Ini juga bisa dikombinasikan dengan accordion, ya, untuk submenunya. Kita bisa melihat menu bar yang biasa kita lihat di smartphone. Ini biasanya ditempatkan di bawah dan akan muncul kapanpun di aplikasi manapun. Ini versi smartphone, yang di atas mungkin versi website. Menu yang umum digunakan dalam aplikasi. Ini yang kita sebut sebagai menu, submenu, ya, ini ada 3, ya. Ini juga sudah paling banyak, ya. Anda jangan sampai membuat ini menu utama, ini submenu, ini sub-menu, ini sub-menu 3 kali, ya. Jangan sampai Anda buat yang submenu yang keempatnya. Waduh, tempatnya di mana lagi? Ya, sebaiknya cukup sampai dengan menu utama, submenu, dan sub-menu. Ingat, layar itu terbatas. Misalkan di sini kita memilih menu format, memilih teks. Perhatikan bahwa jika ada panel berikutnya atau submenu atau anaknya, ini ada tanda lebih besar. Tanda ini secara universal bisa dikenal orang bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, banyak sekali aplikasi yang menggunakan menu dengan gaya seperti ini.
Ini menu untuk membantu Anda navigasi, dan selanjutnya ini adalah tabs. Mungkin Anda yang punya buku catatan ya, suka ada tabsnya, buku catatan apa itu yang bisa dibuka, ditambah dikurangi kertasnya. Tab adalah bentuk navigasi yang memungkinkan pengguna untuk berpindah di antara subbagian di halaman berbeda dengan mudah. Ya, dari sisi fisiknya mungkin kita bisa melihat filing cabinet. Anda buka laci, Anda lihat tabs. Tabs itu akan berisi misalkan nama pegawai, misalkan bagian departemen dalam sebuah perusahaan, dan seterusnya. Ada dua gaya dari tab. Yang pertama adalah border ya, dengan gaya perbatasan yang jelas berisi konten. Ada juga yang seperti garis. Gaya tab garis kurang berisi daripada gaya batas atau border dan bisa dibilang lebih modern. Tetapi salah satu yang harus diperhatikan dalam tabs adalah tentu saja keterbacaan ya, termasuk juga panjang pendeknya penamaan dari tabs tersebut. Jadi apa yang tadi kita bahas di breadcrumbs ya, mungkin kita masih bisa terapkan di sini. Jangan membuat nama tabs, contohnya ini, terlalu panjang. Cukup satu kata saja. Tabs ini akan menyembunyikan konten. Anda klik one, misalkan di sini ini kontennya. Anda klik two akan ke depan, dan konten yang dimiliki oleh two, apapun itu, akan terlihat. Ini contoh yang paling umum, tabnya itu ada di atas. Mungkin juga dalam beberapa aplikasi tabnya itu ada di sebelah kiri ya. Tapi tetap fungsinya tidak jauh berbeda. Hanya posisi tabnya saja yang beda posisi. Mungkin di bawah, mungkin juga di sebelah kanan. Jadi bagaimana Anda ingin menampilkan sedemikian banyak informasi dalam satu halaman? Ya, kita gunakan tab. Tinggal klik tabnya, baik ada yang di kanan, kiri, atas, bawah, ya. Tapi tolong tab juga jangan terlalu ramai, ya. Kalau tab terlalu ramai, terlalu banyak maksudnya, ya, juga akan menyulitkan. Ini contohnya tabnya hanya ada 4 ya. Kalau misalkan ada 10 berarti tabnya tambah kecil, tulisannya tambah kecil, ini akan malah menyulitkan untuk pencarian. Tab cukup pilih salah satu saja, mau di atas, mau di kiri, mau di kanan, mau di bawah. Jangan terlalu banyak ya, nanti juga akan membingungkan untuk pengguna yang akan melakukan navigasi. Oke, itu contoh sederhana dari desain kontrol untuk navigasi. Bagaimana rancangan Anda, desain Anda itu akan membantu pengguna menemukan apa yang dicarinya, memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di aplikasi dengan mudah. Oke, cukup untuk video ini. Kita akan lanjutkan di video yang lain. Ya, terima kasih.